Halo teman-teman. Oke, balik lagi ya bersama saya di sini di Paham YouTube Channel. Dan di video kali ini kita bakal sharing mengenai prospek kerja jurusan TKJ. Dan kebetulan juga saya alumni dari TKJ ya tahun 2018. Dan sebelum ke topik dari videonya, teman-teman bisa klik tombol subscribe, like, share dan komennya, karena satu subscribe dan satu like dari teman-teman itu sangat-sangat membantu buat saya agar kedepannya semakin baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan, jangan ragu teman-teman buat komen aja, insya Allah nanti bakal saya jawab. Oke, langsung aja ya. Ini saya ngutip dari renesia.com mengenai prospek kerja jurusan TKJ. Dan oke, langsung aja. Yang pertama, pekerjaan yang teman-teman bisa ambil adalah sebagai teknisi komputer sesuai dengan namanya. Di semester pertama, kalau nggak salah ya, kita belajar mengenai perangkat keras komputer atau hardware. Nah, di situ kita belajar tentang motherboard, tentang prosesor, tentang maintenance dari perangkat-perangkat komputer. Nah, ilmu itu kalau teman-teman benar-benar kuasai, ilmu itu sangat-sangat bermanfaat untuk dunia kerja yang membutuhkan seorang teknisi komputer, teman-teman. Makanya teman-teman fokusin ke bidang hardware yang tersebut kalau teman-teman pengen jadi teknisi komputer. Dan dari segi benefitnya pun lumayan ya, untuk kelas SMK lumayan. Tapi yang terpenting nih, saran saya, teman-teman jangan lihat dari nominalnya dulu, karena kita nih sebagai anak-anak yang baru lulus dari SMK, pengalaman kerja itu sangat-sangat lebih berharga ketimbang nominal. Oke ya. Dan yang kedua, desain grafis. Nah, setahu saya ya, kurikulum sekarang itu di semester awal kalau nggak salah kita belajar nih masalah desain grafis. Nah, kalau di kurikulum saya nih, kalau zaman saya sekolah itu nggak ada mata pelajaran desain grafis. Nah, kalau di kurikulum sekarang setahu saya ada desain grafis. Nah, teman-teman fokusin ke sana kalau teman-teman pengen jadi seorang desain grafis, atau bisa dikatakan juga sebagai UI UX designer. Sebenarnya agak berbeda sih, ada agak dua hal yang berbeda. Desain grafis itu ya seperti halnya kita membuat sebuah postingan di Instagram. Kalau UI UX designer itu lebih ke arah kita membuat sebuah user interface untuk sebuah website atau mobile app. Dan teman-teman fokusin ke sana. Contoh apps yang biasa digunain sih ya, sepengalaman saya kerja, bukan saya sih sebenarnya, teman saya kerja. Nah, UI UX designer itu biasanya pakai Sketch. Kalau di Windows biasanya pakai Adobe XD atau Figma. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen jadi desain grafis, biasanya pakai Illustrator. Nah, itu contoh apps yang bisa teman-teman pelajarin gitu. Terus yang berikutnya, teknisi jaringan. Ya, sesuai namanya lagi kan, namanya juga teknik komputer dan jaringan. Nah, pekerjaan seorang teknisi jaringan itu bisa kita ambil sebagai seorang alumni dari TKJ gitu, tanpa memandang latar belakang pendidikan. Kadang kan kita terpengaruh lowongan kerja itu harus mensyaratkan S1 atau D3 atau apa gitu kan. Emang sih saya akuin emang ada, tapi kita jangan patah semangat hanya karena kualifikasi yang kayak gitu. Kita tetap coba usaha gitu kan. Oke, balik lagi ya ke topiknya. Yang terus teknisi jaringan, kita kalau nggak salah di semester 2 atau semester 3 kita tuh belajar tentang masalah Cisco. Nah, di situ masih belajar masalah topologi, masalah maintenance dari jaringan, terus masang-masang jaringan, terus kayak istilahnya kita ngerimping kabel kan. Nah, itu sangat-sangat berguna teman-teman. Ilmu itu tuh sangat-sangat berguna ketika kita memiliki pekerjaan sebagai seorang teknisi jaringan. So, teman-teman fokusin ke sana ya, belajar yang rajin, belajar yang benar, dan keep the good work. Nice. Nah, berikutnya ini administrasi server. Nah, kalau administrasi server itu ya seperti namanya gitu, kita mengawasi, mengelola, serta mengamankan suatu komputer server. Nah, di kelas 3 ya, seingat saya sih di kelas 3 kita belajar nih tentang Debian, tentang Linux server, kita membuat sebuah web server, kita mengkonfigurasi proxy, segala macam jenisnya, ya enggak? Nah, sejujurnya ilmu itu benar-benar kepake di dunia kerja. Saya punya teman di tempat kerja saya tuh, dia menjadi seorang full stack engineer, dan ada juga jadi lead software engineer. Nah, di sana tuh mengolah server.
sana mulai server seperti halnya kita menggunakan Docker, load balancer, dan proxy-nya juga ada. So teman-teman fokusin ya ke sana kalau teman-teman ingin menjadi seorang administrasi server. Dan ini nggak mungkin loh teman-teman ya, semuanya mungkin. Dan berikutnya itu programmer. Jelas teman-teman, kita di TKJ kan masuk ke dalam rumpun teknik komputer dan informatika. Jelas prospek kerja menjadi seorang programmer itu sangat-sangat terbuka, walaupun memang kita tidak diajarkan secara terfokus atau secara terperinci di SMK. Jujur aja kalau teman-teman nanya saya sekarang kerja apa, nah sekarang saya kerja menjadi salah satu bagian dari programmer. Kalau teman-teman belum lihat videonya, teman-teman boleh lihat videonya ya di pojok kanan atau kiri. Saya ya kurang tahu pasti, pokoknya nanti akan saya taruh di sana. Nah, menjadi seorang programmer itu adalah pekerjaan yang menyenangkan untuk orang yang hobi. Dan di sana juga kita belajar mengenai sistem aplikasi itu seperti apa, sistem pembuatannya seperti apa, terus membuat maintenance ketika ada bug itu kayak gimana. Pokoknya ya keren lah gitu. Dan untuk dari sisi benefitnya sih lumayan teman-teman untuk lulusan SMK. Dan teman-teman kalau ingin menjadi seorang programmer, teman-teman harus belajar yang rajin gitu, harus belajar mandiri juga, belajar yang nggak pernah nyerah gitu loh. Soalnya menjadi seorang software engineer atau programmer itu bukan suatu hal yang mudah, tapi juga bukan suatu hal yang nggak mungkin buat dicapai ya teman-teman. Kayak nah, beberapa pekerjaan yang saya sebutin tadi itu benar-benar bisa teman-teman capai dengan syarat teman-teman harus punya komitmen buat belajar gitu. Karena ya kalau kita punya skills, itu kita nggak harus kesulitan buat nyari kerja gitu. Karena kita udah punya nih skills kita tuh seperti apa, potensi diri kita tuh seperti apa. Jadi jangan ragu sama kemampuan teman-teman, jangan ragu sama potensi yang teman-teman punya gitu. Nah kalau kalau teman-teman nanya saya gimana caranya jadi software engineer atau programmer, ya teman-teman tinggal lihat aja video yang tadi gitu, yang tadi saya kirimin. Oke ya, dan saya harap beberapa prospek kerja yang saya kasih itu bisa membantu teman-teman dalam menggali informasi, bisa membantu teman-teman juga dalam menggapai impian teman-teman. Teman-teman ingin mempunyai pekerjaan yang seperti apa, itu semua ada di dalam kendali teman-teman. Intinya kita tetap berusaha, tetap berdoa, karena sesungguhnya semuanya udah ada yang atur gitu. Dan tetap belajar buat teman-teman yang masih di SMK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, coba belajar banyak hal dan temukan momennya, temukan titik di mana teman-teman suka gitu. Itu saran saya sih dari apa yang saya rasain selama ini gitu. Kurang lebih saya 2 tahun menjadi seorang Android developer, dan ya seperti itulah gitu. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin kalau teman-teman berusaha gitu. Oke ya, dan saya rasa cukup buat videonya, buat sesi sharing kali ini. Kalau teman-teman ada yang bingung, tinggal tanyain aja. Insya Allah bakal saya jawab sebisa saya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komennya, karena satu subscribe dan like teman-teman itu sangat-sangat membantu buat saya agar kedepannya semakin baik. Dan atas perhatiannya teman-teman, saya ucapin makasih banget, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.